Okay, let's go. Somebody down there gon' get boned. Give it to 'em, give it to 'em, give it, give it, give it to 'em, give it to 'em, give it to 'em, give it, give it, give it to 'em. Bagaimana pendapat abang mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia dari skala 10 sampai 100 berapa nilainya? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik karena masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Namun masih ada beberapa konflik atau kesalahpahaman yang perlu diperbaiki. Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya memberi nilai sekitar 85 karena secara umum kerukunan sudah terjaga meskipun masih ada tantangan. Dalam ajaran Islam, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di dalam agama Islam sudah mengajarkan umatnya untuk menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksa orang untuk memeluk Islam, dan hidup berdampingan secara damai. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling membenci atau bermusuhan. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Caranya adalah dengan saling menghormati ibadah masing-masing, menjaga tutur kata, dan tidak menghina keyakinan orang lain, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Selanjutnya, menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya sikap umat dalam menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Umat beragama harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, menjaga perdamaian, dan mengutamakan persaudaraan sesama manusia. Dengan begitu, kehidupan yang aman dan harmonis dapat terwujud. Selanjutnya, nomor 5, menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan agama? Pemerintah harus bersikap adil kepada semua pemeluk agama, menjamin kebebasan beribadah, menindak tindakan diskriminasi, dan mendorong dialog antar umat beragama agar tercipta persatuan dan kedamaian. Mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia dari skala 10 sampai 100 berapa nilainya? Secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan sangat baik dan dewasa. Jika dinilai skala berat ada di kisaran 80, karena masyarakat memiliki toleransi sosial yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya umat Islam sebagai mayoritas. Hubungan dengan umat lain terjalin sangat harmonis atas dasar saling menghormati wilayah ibadah masing-masing dan aktif bekerja sama dalam urusan sosial kebangsaan, seperti Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Ajaran Islam, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan dalam agama Islam? Islam mengajarkan kerukunan melalui prinsip tasamuh atau toleransi dan kebebasan berkeyakinan tanpa paksaan. Islam mewajibkan umatnya untuk berbuat adil dan baik pada siapa saja selama tidak memerangi umat Islam, serta menegaskan batas yang jelas dalam hal akidah dan ibadah kehidupan masing-masing tanpa interferensi. Nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Caranya adalah dengan mengedepankan dialog yang santun, aktif bergotong royong dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan keyakinan, serta menjaga lisan agar tidak menyinggung atau mencela semua agama lain. Nomor 4, menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya sikap umat dalam menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Setiap umat di dunia harus mengedepankan nilai kemanusiaan universal atau uang syariah, menolak segala ekstremisme, menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, serta senantiasa berintegrasi dengan cara yang penuh hikmah dan keadilan yang baik. Nomor 5, menurut kamu, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama? Pemerintah harus berperan sebagai pengayom yang adil dan tegas. Perannya adalah menegakkan hukum secara objektif tanpa tebang pilih, memfasilitasi dialog lintas agama secara berkala, serta memastikan regulasi yang melindungi hak beribadah setiap warga negara agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Oke. Sangat baik secara umum berlandaskan Pancasila. Hubungan Katolik dengan agama lain seperti NU atau Muhammadiyah sangat harmonis melalui forum dialog. Untuk skalanya 80/100. Toleransi di akar rumput kuat, namun sesekali masih ada kendala pendirian rumah ibadah di antara daerah tertentu. Yang kedua, hukum kasih. Perintah Yesus untuk mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang. Lalu dilanjut dengan nota Aetate, dokumen Vatikan II yang menyatakan gereja menghargai hal-hal baik dan suci dalam agama lain. Frate Tutti atau ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan universal. Kita semua bersaudara. Lanjut soal yang ketiga, ciptakan suasana harmonis dialog kehidupan, bergotong royong dan memupuk silaturahmi dalam keseharian. Lalu hapus prasangka buruk, gunakan kelompok lain secara langsung, bukan dari rumor. Lanjut, aksi kemampuan, aksi kemanusiaan, bersatu membantu sesama tanpa sekat agama saat terjadi bencana. Soal yang keempat, menjaga kerukunan dunia, edukasi internal, mendalami agama secara benar agar tidak jatuh dalam radikalisme, saling menghormati dan saling menolak dan tidak menyebarkan hoaks atau narasi kebencian bermuatan sara. Yang terakhir, peran pemerintah tegas dan adil, menindak hukum pelaku intoleransi tanpa pandang bulu, lalu menjamin hak konstitusi, mempermudah dan menjamin izin pendirian rumah ibadah sesuai dengan UUD 1945. Yang terakhir, pendidikan, menguatkan kurikulum toleransi beragama sejak dini di sekolah. Nomor 1, pendapat kamu bagaimana mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat kamu, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki modal sosial gotong royong yang kuat. Namun, riak-riak kecil atau gesekan, intoleransi masih sesekali terjadi di tingkat akar rumput akibat politisasi agama dan kurangnya komunikasi. Dari skala 10 sampai 100, karena angka ini menunjukkan apresiasi yang besar atas kebebasan beribadah yang ada, sekaligus catatan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Nomor 2, dalam ajaran agama kamu bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan diajarkan melalui hukum kasih Matius 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Alkitab membatasi sesama hanya untuk orang seagama, terkecuali umat juga diajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia yang membawa damai serta prinsip hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Romi. Nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Membuka diri dan berkomunikasi aktif, berbaur dengan kegiatan RT RW, kerja bakti, silaturahmi, warga mengembangkan sikap toleransi aktif. Nomor 4, menurut pendapat kamu bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini? Tidak hanya membiarkan tetapi juga menghormati percayaan hari besar agama lain tanpa memperpadukan akidah iman masing-masing. Nomor 5, menurut pendapat kamu bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menjadi wasit yang adil, menegakkan hukum secara tegas dan objektif terhadap siapapun yang melakukan tindakan toleransi atau kekerasan atas nama agama, mempermudah pendirian tempat ibadah, memastikan regulasi seperti aturan pendirian rumah ibadah,
bersifat mempermudah dan adil bagi semua agama demi menjamin hak konstitusional warga negara. Pendapat kamu bagaimana mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat kamu dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan patut disyukuri, terutama jika melihat fondasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kuat menopang bangsa ini. Jika harus dinilai dalam skala 10 sampai 100, kondisinya berada di skala 80. Nomor 2. Dalam ajaran agama kamu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 39. Perintah utama Yesus Kristus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri tanpa memandang suku, rasa, atau agama. Nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Untuk menciptakan keharmonisan di tegang masyarakat yang menjemuk, kolaborasi kemanusiaan, diakonia sosial, bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam aksi sosial yang nyata seperti kerja bakti, membantu korban bencana alam, atau mengatasi masalah kemiskinan di lingkungan sekitar. Nomor 4. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia? Menjadi agen pembawa damai sesuai secara Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbagailah orang yang membawa damai. Umat harus aktif menyuarakan keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama bagi semua orang dimanapun mereka berada. Nomor 5. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut pandangan Kristen Protestan, pemerintah adalah wakil Allah di dunia yang diciptakan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Roma 13 menjadi pegayung yang adil dan netral. Pemerintah harus berdiri di atas semua golongan, menjamin hak beribadah dan melindungi seluruh warga negara, baik mayoritas maupun minoritas, tanpa diskriminasi.